Karena kehancuran Timur Tengah dimulai dari kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama untuk melawan pemerintahnya sendiri. Coba baca ulang, Pak. Banyak orang bermusuhan atas nama agama, Pak. Ini ada apa gitu? Ini cemasan saya nih. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, melawan pemerintah atas nama agama. Seakan-akan kalau melawan pemerintah itu termasuk jihad. Itu salah, Pak. Malapetaka itu dalam agama, tidak boleh. Agama itu nggak boleh kita manfaatkan untuk arogansi, nggak boleh. Apalagi untuk menipu orang awam, memanipulasi orang awam atas nama agama, itu tidak boleh itu. Makanya jangan salahkan kalau pemikir ateis mengatakan religion is an opium for the people. Agama itu candu buat rakyat. Kadang-kadang gitu agama dibuat sedemikian rupa agar rakyat itu jadi bodoh dengan agama. Sesuatu yang sudah dibumbui dengan agama digunakan sebagai alat politik untuk mengadu domba. Ustadz ngomong begitu berani amat, emang ada buktinya? Ada Pak buktinya. Sejarah sudah membuktikan. Perang Jamal itu ngapa terjadi? Karena tukang fitnah yang mengatasnamakan agama. 18.000 sahabat Nabi meninggal dunia. Kemudian yang berikutnya perang Siffin itu 80.000 sahabat Nabi meninggal dunia. Gara-gara apa? Arogansi atas nama agama. Ya namanya penguasa itu nggak sempurna Bapak Ibu. Pasti ada kesalahannya ya Pak. Betul nggak kira-kira? Tapi jangan lihat melulu kesalahan, karena kelebihannya lebih banyak. Ya bayangkan Khalifah Utsman itu, ya mungkin dia nggak sempurna sebagai manusia. Tapi karena orang nggak puas dengan pemerintahan dia, Utsman itu apa tuduhannya? Korupsi, karena dia kaya. Padahal Utsman memang kaya, Pak. Tuduhan apa tadi? Nepotisme, karena waliul balad, gubernur-gubernur itu dari keluarga dia semua. Maka terjadilah demo 40 hari 40 malam. Khalifah Utsman itu ditusuk dadanya, Bapak Ibu, sedang baca Quran itu. Khalifah Utsman. Padahal umurnya sudah berapa, Pak? 79 tahun. Sudah hampir 80 tahun. Bisa apa sih umur 80 tahun kan begitu? Tapi itulah fitnah atas nama agama. Yang paling serem itu begitu, perang Ka'bah. Perang Ka'bah itu Bapak Ibu, perang gubernur Mekah lawan Khalifah Malik bin Marwan bin Al-Hakam. Jadi Malik bin keturunan ya Muawiyah juga, Bani Umayyah itu. Jadi perangnya di Mekah. Khalifah lawan gubernurnya. Gara-gara isu agama juga. Tuh kalau bapak-bapak baca sejarahnya, Ka'bah itu rontok. Masjidil Haram terbakar. Perangnya dalam Masjidil Haram. Bayangkan seandainya itu terjadi di zaman sekarang. Dulu Abrahah saja mau merontokkan Ka'bah, datang pasukan burung ababil. Dikasih bom atom ya Pak, bom-bom dari neraka itu, batu-batu itu bom kali kan. Dikasih bom-bom tersebut Bapak Ibu, mati semua. Pas Abrahah sama pasukannya itu. Nah ini kejadian perang Ka'bah itu pakai batu lontar. Batu lontar itu begitu, apa bom lontar Pak. Perang Ka'bah itu bom lontar. Jadi pakai ketapel, istilah orang sekarang itu ketapel. Ketapel raksasa itu dilemparkan ke dalam Ka'bah. Batu-batu gede itu ke dalam Masjidil Haram. Masjidil Haram itu rontok, terbakar. Ribuan umat Islam mati di situ. Bukan perang sama orang non-muslim, bukan. Perang antar sesama orang muslim. Apa akibat dari apa? Menggunakan agama sebagai alat politik. Itulah akibatnya. Ini saling mengkafirkan satu sama lain. Itulah saya baca itu perang yang sangat saya sesalkan. Mengapa terjadi? Sejarah nggak mungkin bohong. Sejarah nggak mungkin berdusta. Makanya kita di Jamaah Darul Akhirah ini jangan mau digeret-geret oleh orang-orang politik itu untuk digunakan sebagai alat-alat politik. Apalagi tujuannya untuk mendelegitimasi pemerintah. Nggak boleh itu. Karena begini Bapak Ibu, negara kita harus menjadi negara yang besar. Nggak boleh. Makanya Nabi bersabda, man kariha min amirihi say'an, barang siapa yang membenci urusan pemerintahnya, sesuatu kebijakan pemerintahnya, ya namanya pemerintah punya kebijakan like and dislike. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Wajar itu Pak. Termasuk saya lah. Memang saya suka semua kebijakan pemerintah. Ya ada juga yang saya nggak suka.
Ada yang nggak suka. Emang saya nggak suka semua? Ayo, banyak juga yang saya suka. Itu wajar, kita sebagai rakyat di bawah. Kecuali kalau kita yang jadi pemerintahnya, enak juga tuh kan. Saya bisa jadi presiden. Ketimbang saya jadi presiden, belum tentu saya lebih baik dari presiden-presiden yang sudah ada. Belum tentu. Jangan-jangan rusak negara ini kalau saya presidennya. Wallahu a'lam bishawab, kan begitu ya Pak? Belum tentulah. Jangan kan jadi presiden, jadi ketua RT aja belum tentu bener, kan begitu kita mikirnya. Balik lagi, kalau ada kebijakan pemerintah yang kita nggak suka, falyasbir dong. Kalau bahasa Nabi, sabar. Karena mengapa? Fa innahu man kharaja minas sultani shibron. Karena barang siapa yang melawan pemerintahnya walaupun cuma sejengkal. Kharaja minas sultan itu keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah. Ini bahasa sederhananya begitu. Kharaja minas sultan, keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah. Barang siapa yang keluar dari ketaatan dari pemerintah yang sah, mata mitatan jahiliyah, lalu dia mati, matinya mati jahiliyah. Tuh kan, tidak mati muslim. Nah, penting ini dipahami orang Islam. Mengapa Timur Tengah itu ancur-ancuran, Pak? Karena kehancuran Timur Tengah dimulai dari kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama untuk melawan pemerintahnya sendiri. Coba baca ulang, Pak. Hancurnya Irak apa pertama kali? Munculnya kelompok yang mengatasnamakan agama dan mengkafirkan pemerintah, berontak kepada Saddam Hussein. Amerika Serikat ngedompleng. Sayangnya Arab Saudi ikut campur juga sih ya. Subhanallah. Hancur Irak kan. Sekarang jadi apa Irak? Apa sejahtera? Dulu sekolah murah, makan enak. Sekarang susah mereka. Muncul lagi kelompok-kelompok yang anti pemerintah Libya, Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi kafir. Maka wajib dilawan, berontak. Amerika ikut campur. Hancur Libya. Masuk ke Suriah. Muncul pemberontak mengatasnamakan Presiden Bashar al-Assad itu Syiah. Nah, itu Pak. Strategi kelompok Khawarij untuk melawan pemerintah, mereka tuduh pemerintah negara mereka Syiah. Kadang-kadang ustadz-ustadz Indonesia ikut-ikutan juga. Tahu perkara enggak gitu, Pak. Ikut-ikutan. Teman-teman saya itu banyak, Pak, yang alumni Suriah. Banyak. Malah muridnya Syekh Ramadan Al-Buti. Ulama-ulama besar Suriah, ulama internasional. Kata mereka, strategi kelompok Khawarij untuk mendelegitimasi pemerintah, mereka tuduh pemerintah Suriah itu Syiah. Lalu mereka kafirkan, lalu mereka bentuk angkatan bersenjata, lalu mereka melawan pemerintah yang sah. Nah, setelah mereka melawan pemerintah yang sah, Amerika Serikat ikut campur. Itulah kerjaan mereka. Nah, Presiden Bashar al-Assad, karena dia nggak sanggup melawan Amerika, Pak, maka dia minta bantuan kepada negara yang bisa ngebantu. Indonesia nggak bisa ngebantu, Pak. Indonesia terlalu lemah untuk ngebantunya. Dia minta bantuan sama Rusia. Rivalitasnya Amerika Serikat. Seandainya dia nggak dibantu Rusia, udah remek sekarang Bashar al-Assad itu. Begitu keadaannya. Baru ISIS kemudian ikut campur kembali, tambah memperkeruh suasana. Apa mulanya? Munculnya kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama untuk melawan pemerintahnya sendiri. Rusak mereka. Yaman juga begitu, ancur-ancuran. Itu proxy war namanya. Nah, ini hati-hati. Karena di Indonesia ini sudah mulai menggejala maksud saya. Orang pakai bahasa agama tapi untuk memberontak kepada pemerintah. Ujung-ujungnya nanti, Pak, setelah mereka besar, mereka akan didanai oleh Amerika Serikat. Jangan-jangan sudah didanai, jangan-jangan ya. Karena semua kelompok-kelompok radikal di Timur Tengah, kelompok-kelompok Khawarij, semua didanai oleh Amerika Serikat. Ngomongnya depan kita dia mencaci Amerika, ngomongnya depan kita, tapi aslinya mereka didanai. Makanya sekecil apapun amal, Bapak Ibu niatkan untuk mendapatkan ridho Allah. Nah, mudah-mudahan kita dengan sholat subuh ini, sama kajian subuh ini, Allah ridho dengan kita semua. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Karena Nabi SAW telah menyampaikan, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'
Sesungguhnya ada di antara kalian semua yang mengerjakan amalan ahli surga. Sepanjang hidupnya dia mengerjakan amalan ahli surga, sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali tinggal sehasta. Sehasta itu sesiku. Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Tapi sayang, sejengkal lagi, sesaat lagi dia akan masuk surga. Ketetapan Allah mendahuluinya, dia malah mengerjakan amalan ahli neraka. Lalu dia mati, fayadkhuluha, lalu dia masuk neraka. Tuh kan Pak, ini bahasanya sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli surga. Tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali tinggal sehasta. Tapi sayang, sebentar lagi dia mau masuk surga, dia kerjakan amalan ahli neraka, lalu dia mati masuk neraka. Tuh kan. Jadi memang kita ini mau nggak mau fokus saja ridho Allah Ta'ala, itu fokus ke sana. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar. Dan sesungguhnya ada juga, kata Nabi, salah seorang di antara kalian yang sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihil kitab, ketetapan Allah mendahulinya, fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Ketetapan Allah mendahului, sesaat lagi dia akan masuk neraka, dia kerjakan amalan ahli surga, lalu dia mati masuk surga. Jadi memang Pak, rahasia keselamatan itu Bapak Ibu misteri. Misteri Pak, gaib sekali. Tidak boleh ada satupun orang yang mengklaim dirinya ahli surga atau mengklaim dirinya panitia surga. Jangan mau Pak jadi panitia surga, karena panitia nggak pernah masuk ke dalam, selalu sibuk di luar. Subhanallah. Jadi kalau panitia surga nggak dapat surga, ada sibuk aja di luar surga dia. Saya balik lagi, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita ambil kisah yang dalam kitab Riyadhus Shalihin ya Pak, di bab taubat itu ada orang yang sudah membunuh 100 orang. 100 orang ini. Pas dia membunuh di angka 99, dia datang kepada orang alim. Tuan, saya membunuh 99 orang. Kalau saya tobat, kira-kira tobat saya diterima enggak? Kata orang alim ini, kayaknya enggak dah kayaknya. Banyak betul yang lo bunuh tuh. Kamu bejat orangnya, kamu jahat. Kalau kamu mati, digoreng dalam neraka, ditaruh di keraknya neraka. Emang begitu Tuan, saya enggak akan diampuni dosa. Tidak. Pikir si preman, tanggung amat lah. Cukupin aja cepek sekalian. Ustadz ini dibunuhnya Pak pas 100. Ini kurang jahat apa nih orang? Suatu hari dia ingin bertobat lagi, datang ke orang alim lagi. Bahasa katanya, Ustadz, saya pengen tobat, tapi padahal saya sudah bunuh 100 orang. Malah yang ke 100 itu adalah Ustadz, orang alim yang saya bunuh. Kira-kira kalau saya tobat saya diterima tidak? Kata orang alim ini, tobatmu diterima. Asal kamu tidak lagi di sini, kamu hijrah. Tinggal di kota ini rusak bagimu, lingkunganmu nggak benar. Kamu harus hijrah menuju kota yang lebih baik. Dia pergi dalam perjalanan, belum nyampe tujuan Pak. Ibarat kata amal mah belum sholat lah, belum puasa. Amal mah belum, cuman komitmen ingin hijrah, ingin bertaubat. Tengah jalan mati. Malaikat rebutan, malaikat azab sama malaikat rahmat. Kata si azab, ini gua yang bawa. Orang ini seumur hidup kerjaannya maksiat, bunuh 100 orang, sholat enggak, puasa juga belum pernah. Kata malaikat rahmat, saya yang bawa.
Karena dia sudah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Walaupun belum sempat amal, tapi dia dalam komitmen bertaubat kepada Allah. Diutus oleh Allah malaikat Jibril. Damaikan dua malaikat itu. Kalau malaikat berantem kan gak enak, Pak. Dengar ceritanya. Manusia yang berantem, bukan malaikat. Didamaikan. Kata Jibril, gini aja. Kamu orang jangan berantem. Kita ukur. Kalau lebih dekat dengan kota asal, kota maksiat, maka dia dibawa malaikat azab. Berarti taubatnya tidak Allah terima. Tapi kalau lebih dekat dengan kota taubat, kota yang dia tuju, maka dia dibawa malaikat rahmat. Maka dia masuk surga. Begitu diukur ternyata sejengkal. Bedanya cuma sejengkal, Pak. Sejengkal lebih dekat dengan kota yang dia tuju. Berarti kata malaikat Jibril, taubatnya diterima, Allah ridho dan memberikan rahmat kepadanya. Artinya nggak bisa kita melihat nilai dari zahirnya, Pak. Itu ridho Allah, itu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sungguh luar biasa. Maka hidup kita ini nggak boleh merasa paling suci, nggak boleh merasa paling baik sendiri, nggak boleh. Apalagi arogansi. Arogansi itu begini, orang harus sama dengan pendapat kita, nggak boleh. Itu arogan namanya. Kita sudah menuhankan diri sendiri. Betapa banyak orang bicara Al-Quran tapi pakai hawa nafsu. Apa maksudnya? Penafsirannya terhadap Al-Quran harus sesuai dengan keinginan dia. Itu hawa nafsu namanya. Nggak boleh kita menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsu. Itu namanya sudah menuhankan diri sendiri. Karena mengapa penafsiran Al-Quran dia tafsirkan sendiri, lalu dia tanamkan sendiri dan beda sama dia, kafir. Nggak boleh yang sedemikian rupa. Tampaknya soleh, Pak, tapi itu namanya menuhankan diri sendiri. Nggak boleh. Karena penafsiran bagi dia, apalagi dia nafsirkan sembarangan, nggak pakai kaidah ilmu tafsir, nafsirin pakai hawa nafsu. Itu namanya menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsu. Tidak membaca kitab tafsir dan lain sebagainya. Balik lagi, ada kisah juga pezina. Seumur hidup kerjaannya berzina. Nah, ini kan disampaikan dalam hadis muttafaqun alaih semua kan. Hadis Sahih Bukhari Muslim semua. Hadis tentang yang bunuh 100 orang itu kan, kalau bukan dalam kitab hadis sahih itu kayaknya dongeng banget tuh kan. Yang dalam kitab hadis sahih kita sudah sangat sering mendengarnya juga, itu bukan dongeng. Ini memang betul-betul ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diinformasikan oleh Nabi kita. Ada pezina yang sudah berzina, kemudian satu hari dia kehausan, mampir di sebuah sumur. Di samping sumur ada anjing yang menggelepar-gelepar, kehausan. Nangis si pelacur ini, Pak. Ya Allah, anjing ini saja menggelepar-gelepar kehausan. Kasihan. Apalagi saya, ya Allah, yang kotor dan hina ini. Apalagi saya yang pelacur ini, yang gak layak masuk ke dalam surga, ya Allah. Sangat pantas masuk neraka. Ditimbakan air di sumur itu, Pak, pakai sepatunya, diminumkan ke anjing tadi, sambil menangis, minta ampun ya Allah. Habis itu dia jatuh sakit, lalu dia mati. Allah terima taubatnya, masuk surga. Subhanallah. Artinya ada. Tapi kalimatnya ada ya Pak. Jangan digeneralisir semua. Ibu-ibu jadi pelacur dulu semua misalnya. Terus nyari anjing kasih minum gitu ya. Bukan itu maksudnya. Atau bapak-bapak membunuh 100 orang dulu gitu, baru taubat. Bukan begitu maksudnya. Artinya memang masalah surga dan neraka itu hak Allah semata. Itu semata-mata Allah yang tentukan, semata-mata Allah yang takdirkan. Nah, muncul pertanyaan, apa pantangannya agar kita mendapatkan ridha Allah? Gimana orang-orang yang tadi sudah sangat soleh, yang sejengkal lagi, sesaat lagi mau masuk surga tapi malah masuk neraka? Apa pantangannya? Pantangannya agar kita tidak termasuk golongan begitu, Pak. Sekaligus kuncinya ya, satu, selalu merasa banyak dosa. Itu resepnya. Karena kita ini manusia itu tempatnya salah dan lupa. Yang berikutnya, selalu merasa banyak dosa dan jangan merasa paling suci. Ini resep pertamanya. Selalu merasa banyak dosa
dan jangan pernah merasa paling suci. Karena innal insana mah'alul khata' wan nisyan. Manusia itu memang tempatnya salah, Bapak Ibu, tempatnya lupa. Jadi manusia tuh kalau nggak pernah salah, nggak pernah lupa, Allah matikan. Jadi aku nggak mau, kata Allah, kalau manusia nggak berbuat salah, nggak berbuat dosa, aku nggak mau. Aku matikan dia. Akan aku ganti dengan makhluk yang baru. Lalu dia bisa berbuat salah, lalu dia bisa berbuat dosa. Setelah dia salah dan berbuat dosa, dia minta ampun kepadaku. Bahkan sampai menangis karena dia menyesali perbuatan dosanya. Nah, itu Allah, Pak. Jadi lebih suka yang demikian rupa. Makanya kadang-kadang, ini bahasanya bahasa tasawuf ya Pak. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita itu kalau masih berbuat dosa harus bersyukur Pak. Karena kita masih manusia. Karena dengan berbuat dosa, kita tidak akan pernah merasa paling suci. Ini bahasa tasawuf ini ya Pak. Bahasa tasawuf. Selama itu bukan dosa yang disengaja. Karena itu memang takdir manusia. Makanya salah juga manusia kalau berlebih-lebihan terhadap dosanya. Pagi, siang, malam nangis saja, nggak mau lagi keluar rumah. Ngapa Pak Haji nggak mau keluar rumah lagi? Terlalu banyak dosa. Begitu keluar rumah lihat cewek seksi nangis, masuk ke dalam lagi. Nggak mau keluar rumah, uzlah akhirnya dia Pak. Nggak pas juga yang sedemikian rupa itu. Nah pantangannya itu merasa paling suci. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian merasa suci dengan diri kalian sendiri. Huwa a'lamu bimanittaqa. Karena dialah Allah yang paling tahu siapa orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini resep sederhana nomor 1 itu. Selalulah merasa banyak dosa. Tapi ingat, segera bertobat kalau berbuat dosa. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, jangan pernah merasa paling suci. Karena kelompok yang celaka itu kata Nabi yang merasa paling suci. Dan saya ingin tambahkan dikit tentang perkara ini Pak. Lebih mengerucut. Karena kelompok inilah sebetulnya yang paling ditakuti oleh Nabi. Kelompok ini yang paling ditakuti oleh Nabi. Kata Nabi, yakhruju qaumun min ummati. Akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku. Yaqra'unal Qur'an. Mereka semua fasih-fasih membaca Al-Quran. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisai, di mana bacaan Al-Qur'an kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan mereka. Wala salatukum ila salatihim bisai, salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisai, puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Artinya bacaan Qur'annya lebih hebat dari kita, sholatnya lebih hebat dari kalian kata Nabi, puasanya lebih hebat dari kalian. Dan mereka itu tidak pernah berbuat maksiat. Ini hebat gak ini Pak? Bayangkan, gak pernah berbuat maksiat. Yahkiru ahadukum amalahu min amalihim. Salah seorang di antara kalian pasti minder. Tak ulang lagi, salah seorang di antara kalian pasti minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Tuh Pak, pasti minder. Pokoknya kita ini nggak selepel. Nah Nabi itu ngomongnya bukan sama kita loh Pak. Ngomongnya sama sahabat. Ada Abu Bakar di situ, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Abu Hurairah radhiyallahu anhum dan sahabat yang lainnya. Jadi sholatnya Abu Bakar aja nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan sholat mereka. Puasanya Ali tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Sedekahnya Utsman tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sedekah mereka. Luar biasa. Kalian pasti minder. Bahkan mereka itu sampai disebutkan Pak, di antara mereka banyak yang menghafal Al-Quran. Tapi Nabi mengatakan kilabun nar. Mereka itu anjing-anjing neraka. Loh kok bisa mereka dikatakan anjing neraka? Dikarenakan mereka satu merasa paling beriman sendiri. Selain mereka kafir.
Ini muncul apa? Selain mereka kafir. Makanya kita ini kalau sudah soleh, nggak boleh memandang yang beda sama kita itu salah, nggak boleh. Atau lagi mengkafir-kafirkan orang yang nggak sependapat dengan dia, kafir. Nggak sama dengan keyakinan dia, kafir orang ini. Maka kata Nabi, dia akan menghalalkan darah kalian. Yamrukuna minad dini kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka akan keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Maksudnya apa? Hari ini dia salat bersama kalian, dalam satu barisan bersama kalian, besok dia akan menghalalkan darah kalian. Tuh Pak. Fa aina malaqitumuhum faqtuluhum. Dimanapun kalian jumpai mereka, perangi mereka. Fa idza kharaju faqtuluhum. Sungguh apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. Thumma idza kharaju faqtuluhum. Sungguh kemudian kalau mereka sudah keluar, perangi mereka. Thumma idza kharaju faqtuluhum. Sungguh apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. Ini namanya khawarij, Pak. Khawarij. Khawarij ini karakteristiknya, kalau sekarang yang ngaku khawarij tidak ada lagi, karakteristiknya adalah merasa paling beriman sendiri, merasa paling baik sendiri, dan arogan. Orang harus sama dengan pendapat dia. Ini hati-hati kita dengan merasa paling suci, karena boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala justru tidak akan mendatangkan ridhonya. Di akhirat itu belaga nih Pak, kelompok ini nanti di akhirat. Sudah ada riwayatnya soalnya. Ya Allah, saya masuk surga karena amal perbuatan saya. Enggak bisa, kata Allah. Bal bi amali. Kamu lebih pantas masuk surga karena rahmatku. Bal bi rahmati, kata Allah. Kamu lebih pantas masuk surga karena rahmatku, bukan karena amal perbuatan. Bal bi amali, ya Allah. Bal bi rahmati. Tapi sebenarnya karena rahmatku, kata Allah. Kata dia amalku, kata Allah rahmatku. Gini aja lah, kata Allah. Kita timbang aja yuk. Ditimbang ibadahnya semuanya, dibandingkan dengan nikmat yang Allah sudah berikan kepadanya. Ternyata satu nikmat mata saja sudah mengalahkan ibadahnya yang 500 tahun lamanya. Maka kata Allah, masukin orang ini ke dalam neraka, karena amalnya tak akan pernah bisa menandingi rahmatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini yang kita garis bawahi. Yang kedua, apa kuncinya agar kita dapat ridha Allah? Istiqomah, Bapak Ibu. Adwa muha wa in qalla. Beramal itu dawam. Dawam itu bahasa kitanya rutin, walaupun sedikit. Istiqomah, walaupun cuman sedikit. Enggak mesti muluk-muluk, istiqomah. Karena kita enggak tahu dari amal yang mana nantinya Allah ridho dengan kita semua. Kita enggak tahu. Kan pernah saya sampaikan juga ini, Imam Al-Ghazali masuk surga, Pak. Bukan karena muridnya ribuan, bukan karena ngarang kitabnya ratusan, bukan. Imam Al-Ghazali itu dapat mimpi, dapat petunjuk, karena ru'yatul rajulul mu'min, mimpi seorang laki-laki mukmin. Jadi mimpinya ulama itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah bagian juz'un min ajza'in nubuwah, kata Nabi. Adalah juz'un, satu bagian min ajza'in nubuwah, dari bagian kenubuahan, petunjuk dari Allah Ta'ala. Tapi tidak berlaku umum, hanya berlaku tertentu saja. Kalau wahyu kan umum ya Pak, diwahyukan kepada Nabi, maka dia berlaku sebagai syariat. Tapi kalau mimpi orang solih, dia tidak berlaku sebagai syariat, tapi dia merupakan petunjuk dari Allah Ta'ala. Nah, Imam Al-Ghazali mimpi Allah memberikan ridhonya dan Imam Al-Ghazali bakal masuk surga. Beliau tanya, karena apa saya masuk surga? Apa karena amal saya, tahajud saya yang tiap malam, haji saya ke Baitullah, atau kitab saya yang ratusan, murid saya yang ribuan? Kata malaikat, bukan Syekh. Anda dimasukkan surga karena saat Anda sedang menulis, ada lalat yang jatuh ke dalam mangkuk tinta. Lalu engkau ambil, engkau tiup-tiup sambil menangis. Kasihan lalat ini, berenang di dalam tinta. Apalagi saya yang berenang di dalam api neraka. Hanya gara-gara kata-kata itu, Imam Al-Ghazali masuk surga. Itu takdir, Pak. Subhanallah.
Hanya gara-gara ngomong begitu, ya bukan karena lalatnya lah. Nanti Bapak Ibu takut lagi ngebunuh lalat. Waduh, Imam Al-Ghazali gara-gara menyelamatkan lalat masuk surga. Berarti kalau membunuh lalat masuk neraka dong. Bukan itu maksudnya. Tidak jadi hukum dia. Atau bapak-bapak ngopi, lalatnya nempel dalam kopi, diselamatkan. Mah, kayaknya papa masuk surga nih kayaknya. Ngapa Pak? Ini menyelamatkan lalat kayak Imam Al-Ghazali misalnya. Nggak bisa juga begitu Pak. Kata-kata itu penting, timing itu penting. Allah ridho. Emang ada hadisnya Ustaz? Ada. Innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi ta'ala. Ada kata Nabi, sesungguhnya seorang hamba, dia hanya berkata dengan satu perkataan, bil kalimah, satu perkataan. Dan dia nggak begitu memikirkan perkataan itu. Jadi perkataan itu begini Pak, kayaknya keluar gitu aja. Tapi dengan kata itu Allah ridho kepadanya dan dia masuk surga. Subhanallah. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillahi ta'ala. Dan sesungguhnya ada juga seorang hamba yang dia berkata dengan satu kata. Kata-kata itu lewat begitu saja bagi dia, tapi dengan kata itu Allah murka kepadanya. Kata-kata itu menyebabkan dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan? Orang bisa saja masuk surga hanya dengan satu kata. Orang bisa saja masuk neraka karena hanya dengan satu kata. Wih, kalau kita punya ilmu yang kayak gini nih Pak, jadi orang Islam tuh enak, nggak kaku, nggak arogan, nggak suka marah-marah, nggak suka merasa paling benar sendiri. Jadi memahami perbedaan apapun bentuknya. Kalau jadi orang Islam itu begitu. Jadi simple jadi orang Islam. Ini penting saya sampaikan karena memang begini, saya agak mencemaskan sekarang. Banyak orang bermusuhan atas nama agama, Pak. Ini ada apa gitu? Ini cemasan saya nih. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, melawan pemerintah atas nama agama. Seakan-akan kalau melawan pemerintah itu termasuk jihad. Itu salah Pak. Malapetaka itu dalam agama, tidak boleh. Agama itu nggak boleh kita manfaatkan untuk arogansi, nggak boleh. Apalagi untuk menipu orang awam, memanipulasi orang awam atas nama agama, itu tidak boleh itu. Makanya jangan salahkan kalau pemikir ateis mengatakan religion is an opium for the people. Agama itu candu buat rakyat. Kadang-kadang gitu agama dibuat sedemikian rupa agar rakyat itu jadi bodoh dengan agama. Sesuatu yang sudah dibumbui dengan agama digunakan sebagai alat politik untuk mengadu domba. Ustadz ngomong begitu berani amat, emang ada buktinya? Ada Pak buktinya. Sejarah sudah membuktikan. Perang Jamal itu ngapa terjadi? Karena tukang fitnah yang mengatasnamakan agama. 18.000 sahabat Nabi meninggal dunia. Kemudian yang berikutnya perang Siffin itu 80.000 sahabat Nabi meninggal dunia. Gara-gara apa? Arogansi atas nama agama. Ya namanya penguasa itu nggak sempurna Bapak Ibu. Pasti ada kesalahannya ya Pak. Betul nggak kira-kira? Tapi jangan lihat melulu kesalahan, karena kelebihannya lebih banyak. Ya bayangkan Khalifah Utsman itu, ya mungkin dia nggak sempurna sebagai manusia. Tapi karena orang nggak puas dengan pemerintahan dia, Utsman itu apa tuduhannya? Korupsi, karena dia kaya. Padahal Utsman memang kaya Pak. Itu apa tadi? Nepotisme, karena waliul balad, gubernur-gubernur itu dari keluarga dia semua. Maka terjadilah demo 40 hari 40 malam. Khalifah Utsman itu ditusuk dadanya Bapak Ibu sedang baca Quran itu. Khalifah Utsman. Padahal umurnya sudah berapa Pak? 79 tahun. Sudah hampir 80 tahun. Bisa apa sih umur 80 tahun kan begitu? Tapi itulah fitnah atas nama agama. Yang paling serem itu begitu, perang Ka'bah. Perang Ka'bah itu Bapak Ibu, perang gubernur Mekah lawan Khalifah Malik bin Marwan bin Al-Hakam. Jadi Malik bin keturunan ya Muawiyah juga, Bani Umayyah itu. Jadi perangnya di Mekah. Khalifah lawan gubernurnya. Gara-gara isu agama juga. Tuh kalau bapak-bapak baca sejarahnya, Ka'bah itu rontok. Masjidil Haram terbakar. Perangnya dalam Masjidil Haram. Bayangkan seandainya itu terjadi di zaman sekarang. Dulu Abrahah saja mau merontokkan Ka'bah, datang pasukan burung ababil,
Dikasih bom atom ya Pak, bom-bom dari neraka itu, batu-batu itu bom kali kan. Dikasih bom-bom tersebut Bapak Ibu, mati semua. Pas Abraha sama pasukannya itu. Nah ini kejadian perang Ka'bah itu pakai batu lontar. Batu lontar itu begitu, apa bom lontar Pak. Perang Ka'bah itu bom lontar. Jadi pakai ketapel, istilah orang sekarang itu ketapel. Ketapel raksasa itu dilemparkan ke dalam Ka'bah. Batu-batu gede itu ke dalam Masjidil Haram. Masjidil Haram itu rontok, terbakar. Ribuan umat Islam mati di situ. Bukan perang sama orang non muslim, bukan. Perang antar sesama orang muslim. Apa akibat dari apa? Menggunakan agama sebagai alat politik. Itulah akibatnya. Ini saling mengkafirkan satu sama lain. Itulah saya baca itu perang yang sangat saya sesalkan. Mengapa terjadi? Sejarah nggak mungkin bohong. Sejarah nggak mungkin berdusta. Makanya kita di Jamaah Darul Akhirah ini jangan mau digeret-geret oleh orang-orang politik itu untuk digunakan sebagai alat-alat politik. Apalagi tujuannya untuk mendelegitimasi pemerintah. Nggak boleh itu. Karena begini Bapak Ibu, negara kita harus menjadi negara yang besar. Nggak boleh. Makanya Nabi bersabda, man kariha min amirihi say'an, barang siapa yang membenci urusan pemerintahnya, sesuatu kebijakan pemerintahnya, ya namanya pemerintah punya kebijakan like and dislike. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Wajar itu Pak. Termasuk saya lah. Emang saya suka semua kebijakan pemerintah? Ya ada juga yang saya nggak suka. Ada yang nggak suka. Emang saya nggak suka semua? Ya banyak juga yang saya suka. Itu wajar kita sebagai rakyat di bawah. Kecuali kalau kita yang jadi pemerintahnya enak juga tuh kan. Saya bisa jadi presiden. Ketimbang saya jadi presiden, belum tentu saya lebih baik dari presiden-presiden yang sudah ada. Belum tentu. Jangan-jangan rusak negara ini kalau saya presidennya. Wallahu a'lam bishawab, kan begitu ya Pak. Belum tentulah. Jangan-jangan jadi presiden, jadi ketua RT aja belum tentu bener, kan begitu kita mikirnya. Balik lagi, kalau ada kebijakan pemerintah yang kita nggak suka, falyasbir dong. Kalau bahasa Nabi, sabar. Karena mengapa? Fa innahu man kharaja minas sultani shibron. Karena barang siapa yang melawan pemerintahnya walaupun cuma sejengkal, kharaja minas sultan itu keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah. Ini bahasa sederhananya begitu. Kharaja minas sultan, keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah. Barang siapa yang keluar dari ketaatan dari pemerintah yang sah, mata mitatan jahiliyah, lalu dia mati, matinya mati jahiliyah. Tuhan, tidak mati muslim. Nah, penting ini dipahami orang Islam. Mengapa Timur Tengah itu ancur-ancuran, Pak? Karena kehancuran Timur Tengah dimulai dari kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama untuk melawan pemerintahnya sendiri. Coba baca ulang, Pak. Hancurnya Irak apa pertama kali? Munculnya kelompok yang mengatasnamakan agama dan mengkafirkan pemerintah, berontak kepada Saddam Hussein. Amerika Serikat ngedompleng. Sayangnya Arab Saudi ikut campur juga sih ya. Subhanallah. Hancur Irak kan. Sekarang jadi apa Irak? Apa sejahtera? Dulu sekolah murah, makan enak. Sekarang susah mereka. Muncul lagi kelompok-kelompok yang anti pemerintah Libya, Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi kafir. Maka wajib dilawan, berontak. Amerika ikut campur. Hancur Libya. Masuk ke Suriah. Muncul pemberontak mengatasnamakan Presiden Bashar al-Assad itu Syiah. Nah, itu Pak. Strategi kelompok Khawarij untuk melawan pemerintah, mereka tuduh pemerintah negara mereka Syiah. Kadang-kadang ustadz-ustadz Indonesia ikut-ikutan juga. Tahu perkara enggak gitu Pak. Ikut-ikutan. Teman-teman saya itu banyak Pak. Yang alumni Suriah. Banyak. Malah muridnya Syekh Ramadan Al-Buti. Ulama-ulama besar Suriah, ulama internasional. Kata mereka, strategi kelompok Khawarij untuk mendelegitimasi pemerintah. Mereka tuduh pemerintah Suriah itu Syiah. Lalu mereka kafirkan, lalu mereka bentuk angkatan bersenjata, lalu mereka melawan pemerintah yang sah. Nah, setelah mereka melawan pemerintah yang sah, Amerika Serikat ikut campur. Itulah kerjaan mereka. Nah, Presiden Bashar al-Assad, karena dia nggak sanggup melawan Amerika, Pak, maka dia minta bantuan kepada negara yang bisa ngebantu.
Indonesia nggak bisa ngebantu, Pak. Indonesia terlalu lemah untuk ngebantunya. Dia minta bantuan sama Rusia. Rivalitasnya Amerika Serikat. Seandainya dia nggak dibantu Rusia, udah remek sekarang Bashar al-Assad itu. Begitu keadaannya. Baru ISIS kemudian ikut campur kembali, tambah memperkeruh suasana. Apa mulanya? Munculnya kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama untuk melawan pemerintahnya sendiri. Rusak mereka. Yaman juga begitu, ancur-ancuran. Itu proxy war namanya. Nah, ini hati-hati. Karena di Indonesia ini sudah mulai menggejala maksud saya. Orang pakai bahasa agama tapi untuk memberontak kepada pemerintah. Ujung-ujungnya nanti, Pak, setelah mereka besar, mereka akan didanai oleh Amerika Serikat. Jangan-jangan sudah didanai, jangan-jangan ya. Karena semua kelompok-kelompok radikal di Timur Tengah, kelompok-kelompok Khawarij, semua didanai oleh Amerika Serikat. Ngomongnya depan kita dia mencaci Amerika, ngomongnya depan kita, tapi aslinya mereka didanai. Makanya kalau bapak-bapak mau tahu, kita ini, untung saya ini bukan pemerintah bisa ngomong kayak gini, Pak. Coba lihat, Hizbut Tahrir Indonesia dilarang di semua negara, tapi dia ditampung di Inggris. Makanya pimpinan Hizbut Tahrir Internasional, Hizbut Tahrir ya, itu di London, Pak. Makanya di Indonesia ini nggak ada pimpinan Hizbut Tahrir, adanya sekjen. Karena ngapa? Pemimpinnya di London sana, Inggris. Dilindungi. Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin tuh di Inggris pusatnya sekarang setelah dilarang di Mesir. Inggris yang nampung. Ahmadiyah. Ahmadiyah itu aliran sesat yang ngaku nabi itu. Di mana pusatnya? Di London juga, Inggris. Inggris yang mendanai semuanya. Agama Bahai, Pak, juga Inggris yang mendanainya. Terus ini Benny Wenda, dedengkot OPM. Itu di mana tinggalnya? Warga negara Inggris, tinggal di London. Ini emang orang barat itu, Pak. Coba, OPM itu bisa ngelunjak karena apa?